Dari kacamata Anda, kendala atau permasalahan apa yang sebenarnya dihadapi oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada peserta JKN? Iya, tentunya kalau dari kacamata kami gitu ya, dari rumah sakit ya, kami juga ingin meningkatkan layanan yang lebih luas lagi. Kita akui misalnya masih banyak antrian misalnya untuk terapi, misalnya untuk cancer gitu ya, aksesnya juga masih sangat terbatas di beberapa daerah gitu ya. Terus juga mungkin layanan jantung dan lain-lain gitu ya. Nah ini juga tentunya harus kita buka gitu ya. Harus kita buka sehingga rumah sakit itu, karena di rumah sakit swasta juga mampu, sudah banyak yang mempunyai alat itu, sudah banyak yang mempunyai dokter-dokter subspesialisnya, tapi belum bekerja sama dengan BPJS. Nah, saya berharap mungkin dari BPJS ini bisa membuka akses lagi bagaimana rumah sakit yang sudah mempunyai fasilitas itu bisa dapat dikerjasamakan. Sehingga akses pasien itu jauh lebih mudah gitu loh. Jadi poin dari saya adalah bagaimana rumah sakit itu juga bisa mengembangkan layanan, dan layanan itu bisa jadi apa yang kita harapkan tentunya. Saya nih di Aceh nih Mbak ya, baru dari Lok Sumawe ya. Jadi teman-teman di rumah sakit swasta ini juga dalam menambah fasilitas itu kadang-kadang masih agak dibatasi. Nah ini ya, padahal saya yakin rumah sakit teman-teman itu mampu untuk menambah fasilitas itu. Jadi kami berharap nanti ke depan terus perbaikan, jadi fasilitas yang sudah dilengkapi ataupun sudah disiapkan oleh rumah sakit swasta ini bisa dikerjasamakan dengan BPJS. Supaya dokternya juga mau bekerja di situ, fasilitasnya juga bisa lebih meningkatkan lagi layanannya. Ini penting sekali untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tentunya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Dok Slamet. Sebenarnya berapa besar, Dok, pembiayaan yang cukup agar pelayanan JKN atau BPJS menjadi optimal? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kurang lebih BPJS itu membutuhkan pembiayaan sekitar 100 triliun. Dengan rincian 70 sampai 80 triliun itu untuk menaikkan sekitar 30 sampai 40% tarif yang dibayarkan kepada rumah sakit maupun kepada FKTP. Sisanya adalah dana cadangan. Akibat pembiayaan yang kurang atau kurang cukup, maka yaitu tadi seperti ayam dan telur. Jadi BPJS akan berusaha membatasi semua beberapa pelayanan kalau di daerah gitu loh. Walaupun itu bukan kebijakan BPJS, misalnya sulitnya kerjasama Vaskes dengan BPJS, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian dari pihak rumah sakit juga akan berakibat membatasi pelayanan juga gitu loh. Pelayanannya jadi tidak optimal, kemudian membedakan antara pasien umum dengan pasien BPJS. Dan ini kan harus diselesaikan ini. Masalah ini harus diselesaikan yaitu dengan tadi, dengan pembiayaan yang cukup. Saya kira pemerintah mensubsidi 100 triliun saya kira tidak berat ya, dengan tidak berat, dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan meningkat. Inti dari sistem kesehatan itu kan hanya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Promotif preventif itu dilakukan oleh puskesmas, posyandu, oleh pemerintah, dan lain-lain. Kemudian kuratif rehabilitatif oleh JKN. Jadi kalau JKN-nya sudah baik, pemerintah hanya konsentrasi pada promotif preventif. Nah, Mbak Safrina tahu nggak berapa sih indeks pembangunan manusia kita? Kita ranking 114 dari 191 negara. Ya. Jadi kita nomor 114. Kita dari Vietnam pun kadang di bawahnya Vietnam. Penyebabnya ada apa? Karena umur harapan hidup kita rendah dibanding Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, kita jauh di bawah negara tetangga. Jadi kita harus menaikkan umur angka harapan hidup dengan cara memperbaiki sistem kesehatan promotif preventif oleh puskesmas, kuratif rehabilitatif oleh JKN. Apa yang diperbaiki? Yaitu tadi pembiayaan dan redistribusi, sehingga BPJS akan profesional yang dikeluarkan oleh Dr. Ing tadi tidak terjadi lagi. Itu karena cukup. Gitu. Terima kasih.